Oke, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget tapi seringkali nggak kelihatan. Kita akan bedah bagaimana sebuah mimpi besar nasional soal pangan ternyata didorong oleh kekuatan komunikasi. Oke, kita langsung aja ya. Lihat deh kutipan di layar. Ini sebuah pernyataan yang super ambisius dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar target loh, ini semacam deklarasi sebuah misi nasional yang pertaruhannya tinggi banget. Tapi kan kita semua tahu ya, punya visi itu belum tentu berarti menang. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya mengubah sebuah rencana yang keren di atas kertas menjadi sebuah gerakan yang didukung dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia? Nah, disinilah inti strateginya. Konsepnya disebut strategi dua sayap. Idenya tuh sebenarnya simple tapi kuat banget. Bayangin aja, sebuah bangsa itu kayak burung raksasa. Kalau mau terbang tinggi, ya butuh dua sayap yang sama-sama kuat dan geraknya barengan. Sayap kebijakan yang efektif dan sayap komunikasi publik yang dahsyat. Sekarang, coba kita bedah lebih dalam. Sayap kebijakan itu ngurusin apanya, rencananya, teknisnya, cetak birunya, pokoknya semua yang detail. Tapi, sayap komunikasi itu ngurusin mengapanya. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus peduli? Ini soal membangun narasi, soal dapetin kepercayaan, dan yang paling penting, soal ngajak orang buat ikut berpartisipasi. Karena ya, kebijakan secanggih apapun bakal percuma kalau orang nggak ngerti, nggak percaya, apalagi nggak mau ikut gerak. Terus, biar sayap kebijakan ini nggak ngawang-ngawang, ada satu filosofi pemandu yang membumi banget. Kebijakan harus lahir dari lapangan. Ini bukan cuma slogan ya, ini prinsip utama yang memastikan semua rencana besar itu selalu nyambung sama kenyataan di bawah. Nah, lihat deh di layar, ini kontras yang keren banget. Di satu sisi, kita lihat ada rapat-rapat penting, diskusi tingkat tinggi di istana. Di sisi lain, ada aksi nyata, turun langsung ke lapangan. Perjalanan dari istana ke sawah ini nunjukin komitmen untuk mendengar langsung. Bukan cuma bikin aturan dari balik meja, tapi bener-bener hadir di tengah-tengah mereka yang ngejalanin. Jadi, mendengar suara petani itu maksudnya apa sih? Ini bukan cuma kunjungan basa-basi. Bayangin, para pengambil keputusan ini duduk bareng di pematang sawah, bukan di ruang rapat ber-AC. Mereka dengerin langsung keluhan soal pupuk, soal benih, soal irigasi. Ini soal mengubah cara pandang. Petani bukan lagi cuma objek, tapi subjek. Mereka adalah pahlawan pangan yang suaranya jadi fondasi utama setiap kebijakan. Oke, kebijakannya udah mantap, lahir dari lapangan. Tapi ada tantangan baru kan? Gimana caranya memastikan semua orang, dari menteri di Jakarta, petugas di daerah, sampai kita semua, itu ngomongin hal yang sama dengan narasi yang seragam? Jawabannya ada di sebuah alat strategis yang namanya rumah pesan. Anggap aja ini semacam cetak biru atau contekan utama buat narasi nasional. Fungsinya untuk menyatukan semua pesan, biar apa yang disampaikan itu utuh, konsisten, dan gak simpang siur. Jadi, apa sih isi dari rumah pesan ini? Fondasinya dibangun di atas 4 pilar utama. Inilah jiwa dari setiap komunikasinya. Pertama, manusia yang berdedikasi. Kedua, teknologi yang cerdas. Ketiga, komitmen total untuk mengutamakan petani. Dan keempat, mengawal tujuan sampai tuntas. 4 pilar ini yang jadi panduan biar pesannya dari pusat sampai ke pelosok itu tetap satu suara. Teorinya kedengeran keren ya, tapi pas diuji dalam situasi krisis beneran, gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat contoh konkretnya. Nah, kita balik lagi ke kasus di Boyolali. Awalnya muncul berita negatif, peternak terpaksa buang susu karena harga jatuh. Wah, ini bisa jadi bola salju yang liar kan? Tapi perhatikan alurnya. Pemerintah nggak diam atau menyangkal. Ada respon super cepat, mereka turun tangan, jadi mediator. Dan hasilnya? Boom! Narasi di media langsung berbalik 180 derajat. Dari cerita krisis, jadi cerita soal solusi dan mediasi yang berhasil. Inilah contoh nyata, sayap komunikasi lagi beraksi. Oke, menangani krisis itu penting, tapi tujuan utamanya jauh lebih besar dari itu. Tujuannya adalah membangun sebuah gerakan nasional yang proaktif, apalagi di dunia digital, tempat kita semua banyak menghabiskan waktu. Dan jangkauannya ini masif banget loh. Coba dia lihat angka-angka ini. Ratusan ribu bahkan jutaan pengikut di semua platform media sosial utama. Tapi yang lebih penting dari sekedar angka, kanal-kanal ini bukan cuma corong pemerintah satu arah. Ini jadi jembatan dialog, tempatnya menyerap masukan, jawab pertanyaan, dan ngebangun komunitas digital yang solid. Dan ini poin kuncinya. Strategi konten mereka itu bukan cuma posting data atau program pemerintah yang kaku, tapi mereka menceritakan kisah manusia.
Ada petani muda yang sukses pakai drone, ada inovasi keren dari pelosok desa. Tujuannya jelas banget, ngubah citra pertanian. Dari yang tadinya dianggap kuno, jadi sektor yang modern, keren, dan inspiratif buat anak-anak muda. Oke, ceritanya bagus, komunikasinya keren. Tapi pertanyaan paling pentingnya, semuanya ada hasilnya nggak sih di lapangan? Beneran ngefek nggak? Nah, semua usaha komunikasi tadi ujungnya harus bisa diukur. Dan inilah rapornya, inilah target-target konkretnya. Untuk tahun 2025, targetnya nggak main-main, 32 juta ton beras, 16 juta ton jagung, dan seterusnya. Angka-angka ini bukan cuma buat laporan internal, tapi ini juga jadi bukti yang akan ditunjukkan ke publik. Inilah data yang membuktikan bahwa semua kerja keras ini membuahkan hasil. Tapi, dan ini yang selalu digarisbawahi, keberhasilan itu bukan melulu soal angka produksi di tabel. Poin utamanya adalah membangun sebuah sistem pangan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan para pahlawan pangan, yaitu para petani, jadi prioritas utamanya. Jadi, kita udah lihat gimana komunikasi yang terstruktur itu bisa jadi motor penggerak sebuah gerakan. Tapi, pertanyaan besarnya yang mungkin masih tersisa, mampukah sayap komunikasi ini terus mengepak sama kuatnya saat menghadapi badai yang sesungguhnya, badai iklim, gejolak pasar, dan dinamika politik untuk benar-benar mewujudkan mimpi ketahanan pangan? Ya, kisah itu masih terus ditulis.